kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kita semua di dalam keadaan sehat dan sukacita. Di pagi ini di hari Selasa, 10 Oktober 2023, kita kembali disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 22. Demikianlah bunyi firman Tuhan dalam bahasa Batak. Alai nuaeng dung malua hamu siat dosai dung gabe pangoloi di debata hamu adong do parbuemu na tu habadiaun jala hangoluan na seliling-liling na do hapateamna. Dalam bahasa Indonesia, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernah saya mendengar ada kata pernyataan yang menyatakan seorang korban memiliki potensi yang besar untuk menjadi pelaku. Ketika seorang anak mengalami pembulian dari temannya, suatu ketika bisa saja anak korban dari pembulian itu dia menjadi pembuli. Besar potensinya dia menjadi pembuli. Tapi akan sangat luar biasanya ketika seorang anak tadinya korban dari pembulian, dia tahu sakitnya dibuli, maka dia tidak lagi melakukan apa yang diperbuat oleh orang lain terhadap dirinya. Dan bahkan dia tampil sebagai orang-orang pemberantas pembulian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika dalam keberdosaan kita melakukan dosa dan kejahatan dalam kehidupan kita, apakah kita juga berpotensi sebagai hamba dosa? Apakah dosa itu terus memperhamba hidup kita, terus mengikuti perjalanan hidup kita? Itu terlihat bagaimana orang-orang yang hidupnya dalam keberdosaan, yang tidak bisa lepas dari dosa, dia jatuh menjadi hamba dosa. Namun Paulus mengingatkan kita bahwa sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, berarti kemerdekaan yang kita peroleh dari Kristus Yesus, kita imani, yang membawa kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Allah. Karena kemerdekaan yang kita terima itu berasal dari Allah di dalam diri Yesus Kristus. Lalu apa yang menjadi buah dalam kehidupan kita? Menjadikan kita hidup dalam pengudusan Allah. Dan kita yang dalam ketaatan dan setia, kita mau menghidupi buah dari kemerdekaan itu, buah dari keselamatan itu, bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Allah. Dan kita akan memperoleh yaitu kehidupan yang kekal. Tetapi ketika kita bertahan dalam dosa dan kejahatan, walaupun keselamatan itu telah diberikan secara universal, tetapi kita tidak mau menghidupi keselamatan itu, maka hidup kita tadi yang adalah buah dari dosa yang diwariskan dari nenek moyang kita, dari manusia yang pertama, itu kita terima dan bahkan kita hidupi menjadi orang-orang hamba-hamba dosa. Kita tidak merespon kemerdekaan, keselamatan yang dari Allah, maka hidup kita akan berakhir pada penyesalan, pada kematian yang
kekal. Itu sebabnya firman Tuhan ini, renungan ini membawa kita dalam satu peneguhan. Kita diteguhkan sebagai orang-orang yang berdosa telah dimerdekakan. Dan kita telah diangkat dan dijadikan sebagai hamba Allah. Maka kerjakanlah kemerdekaan itu dengan buah yang membawa kita pada hidup kudus, hidup suci di hadapan Allah, di hadapan sesama, selagi kita hidup. Dan pada akhirnya kita menerima janji yang daripada Allah. Bagi yang setia dan taat, maka akan diberikan hidup yang kekal. Marilah kita mengerjakan kemerdekaan yang diberikan kepada kita. Mengerjakan keselamatan dengan membuahkan hidup yang kudus di hadapan Allah. Maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan menguatkan kita dan memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.